Tun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai menjual kepada konsumen korporasi. Kelompok kami berisikan 4 orang. Yang pertama ada Yeni Mailisa dengan NPM 1856002. Kemudian saya sendiri, Anissa Isyatun, 1850610. Dan ada Ipal Taufik Rahman dengan NPM 1850634, dan yang terakhir ada Intan Oktaviani dengan NPM 1950617. Next. Yang pertama ada pengertian konsumen korporasi akan dipaparkan oleh Yeni Mailisa. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen korporasi. Korporasi adalah sebuah mekanisme yang dibentuk untuk memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan modal, keahlian, dan tenaga kerja demi keuntungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Mons dan Mino 2004. Korporasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha yang sah atau badan hukum. Korporasi merupakan sebuah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 adalah orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingannya diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sri Handayani 2012.2 mengatakan bahwa konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa menggunakan jasa suatu perusahaan dengan membeli barang tertentu dan menggunakan jasa tertentu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kemudian ada materi mengenai strategi penjualan kepada konsumen korporasi yang akan dijelaskan oleh saya dan Ipal. Menjual produk ke konsumen korporasi memiliki perbedaan dengan menjual produk kepada konsumen retail. Strategi korporasi tidak sama dengan perilaku konsumen individual. Penjualan yang efektif memerlukan rencana dan strategi. Langkah awal bisa berupa presentasi atau sekedar surat penawaran. Namun, setiap penjualan tergantung pada negosiasi. Untuk menjual produk kepada konsumen korporasi, strategi penjualan harus didasarkan pada analisa menyeluruh atas kondisi konsumen, produk, pasar, dan persaingan. Next. Strategi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama ada presentasi. Presentasi dilakukan agar penjual dapat mengutarakan keistimewaan produknya dengan baik. Tanpa melakukan pendekatan yang baik, harapan dapat mengakhiri presentasi penjualan secara memuaskan juga tidak besar. Dalam melakukan presentasi terdapat 3 tahap, yaitu pendekatan, pengutaran produk, dan mengakhiri presentasi. Pada tahap awal, yaitu pendekatan, dapat dilakukan dengan cara menampilkan brosur perusahaan dan leaflet produk untuk diberikan kepada calon pembeli. Kemudian yang kedua ada pengutaraan produk, dapat dilakukan dengan cara menjelaskan keunggulan khas yang ada pada produk atau jasa kita, menekankan keberhasilan produk kita, kemudian dengan mendukung data statistik serta pernyataan konsumen lain. Kemudian jelaskan bahayanya bila tertinggal di dalam pasar usaha. Dan yang terakhir ada mengakhiri presentasi dapat dilakukan dengan cara meyakinkan konsumen bahwa dengan membeli produk atau jasa kita, status mereka di pasar akan meningkat. Kemudian dorong konsumen untuk segera bertindak untuk memastikan jika persediaan yang mereka butuhkan masih ada dan
tutup dengan menayangkan kembali citra produk atau jasa dari perusahaan kita. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ipal. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi materinya. Selanjutnya yaitu ada negosiasi. Setelah konsumen setuju melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan. Karena dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin punya sasaran yang berbeda. Negosiasi dilakukan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan dan tidak merugikan kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi. Dalam melakukan negosiasi terdapat beberapa tahap, yaitu 1. Menyiapkan perundingan, 2. Memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, 3. Menekankan manfaat, 4. Menghadapi pesaing, 5. Menentukan harga, dan yang terakhir 6. Pemanfaatan otoritas tertinggi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kemudian ada cara menghubungi konsumen korporasi akan dipaparkan oleh Intan Oktaviani. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya di sini ada cara menghubungkan konsumen koperasi, yaitu dengan cara melakukan penjualan kepada konsumen koperasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen koperasi. Hal ini juga diperlukan dengan menanamkan proses aktivitas bisnis kepada wirausaha, bahwa menghubungi konsumen itu harus melewati berbagai cara hingga akhirnya mampu mencapai persetujuan atau transaksi usaha. Menghubungi konsumen juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada komunikasi lewat surat. Untuk perkenalan dan pendahuluan, jika koperasi berhasil, maka akan ada pertemuan dengan konsumen. Dan setelah pertemuan, segera menulis surat untuk mengkonfirmasikan apa yang telah dibicarakan. Yang kedua, ada menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan koperasi adalah menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk membujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu. Oleh karena itu, diperlukan juga menggunakan teknik bertelepon yang terlatih untuk mengadakan kontak atau membuat janji pertemuan dengan penjual lewat telepon. Yang ketiga, ada merencanakan pertemuan dengan konsumen, yaitu setiap kontak dengan konsumen harus direncanakan dengan matang, karena lokasi yang netral, suasana formal membantu konsentrasi, namun bisa pula menimbulkan kesan intimidatif. Sebaliknya, suasana santai juga terkesan bukan bisnis. Yang terakhir, ada mendengarkan konsumen. Biarkan konsumen itu mengatakan apa yang mereka butuhkan dan ajukan pertanyaan supaya yakin sebelum mengatakan apa yang kita tawarkan. Bersikaplah sopan, sebut nama konsumen, dan hindari istilah teknis. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan dari pemaparan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.